Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon izin Bapak Ibu untuk memberikan tutorial bagaimana dalam mengisi platform Merdeka Mengajar yang sudah diberikan penilaian observasi oleh kepala sekolah. Langkah pertama yaitu silahkan Bapak Ibu ketikkan di sini PMM. Kemudian silahkan klik masuk. Silahkan dilanjutkan. Di sini diisikan email, belajar ID, dan passwordnya. Nah, ketika kita sudah masuk ke dalam tampilan PMM, maka seperti inilah tampilan awalnya. Kemudian silahkan klik bagian pengelola kinerja. Setelah masuk ke dalam bagian pengelola kinerja, Bapak Ibu di sini ada beranda, guru, notifikasi, dan pusat bantuan. Silahkan klik bagian menu guru, lalu sebagai pegawai. Pastikan bahwa di sini sudah persentasenya 50%, artinya Bapak Ibu sudah diberikan penilaian observasi oleh kepala sekolah. Untuk langkah selanjutnya adalah silahkan klik menu cek praktik kinerja. Bagian untuk yang berwarna biru, isi dokumen, diklik. Sebelumnya Bapak Ibu silahkan lihat dulu di sini indikator masing-masing yang sudah dipilih pada awal pembuatan RHK. Di sini saya ambil contoh yaitu terkait dengan keteraturan suasana kelas. Kemudian Bapak Ibu silahkan masuk ke dalam grup WA, WhatsApp, web, kemudian download di bagian keluarga, share file yang sudah dibagikan. Di sini silahkan di-download terlebih dahulu bagian indikator yang Bapak Ibu ambil atau pilih. Tadi terkait dengan keteraturan suasana kelas. Nah, berarti ini isi PMM indikator keteraturan suasana kelas di-download Bapak Ibu. Setelah itu kita kembali, kita lihat, kita buka di bagian menu downloadnya. Di bagian menu download sudah. Setelah kita lihat indikator keteraturan suasana kelas, kita buka. Klik enable editing. Nah, ini keteraturan suasana kelas. Di sini sudah disiapkan jawaban antara guru dan pihak kepala sekolah. Tadi sudah diberikan penilaian yaitu dilakukan dan efektif. Ini dari pihak kepala sekolah, isian dari PMM Kepsek. Nah, Bapak Ibu di sini sudah disiapkan bagian tidak lanjut nih, isian PMM guru. Nah, kita kembali ke menu tadi, kita klik isi dokumen. Setelah itu ini sudah dilakukan rating atasan dilakukan dan efektif, catatannya sudah diisikan. Kita klik menu lanjut. Setelah itu kita isi jawaban yang ada, pertanyaan yang ada di sini. Bagaimana refleksi Anda tentang praktik kinerja Anda selama observasi praktik kinerja? Silahkan diisi. Nah, isian PMM guru bagian ini kita copy, sesuaikan pertanyaannya dengan jawaban yang ada di sini Bapak Ibu. Kita copy, kemudian kita paste di bagian sini. Refleksinya yaitu terkait dengan komunikasi yang positif saya bangun belum bisa sepenuhnya meningkatkan hubungan yang menyenangkan dengan peserta didik. Nah, ini terkait dengan observasi selama kita melaksanakan observasi kemarin. Kemudian yang kedua, apa tujuan tindak lanjutnya? Kita kembali lagi. Apa tujuan tindak lanjut? Kita sini kita copy lagi. Lalu paste.
Jika tidak cukup dalam karakter yang ditentukan, kita hapus, kemudian kita sampai di titik kalimat terakhir saja. Apa upaya-upaya yang dilakukan? Kita copy lagi, kita paste di tempatnya. Kemudian di sini kapan Anda melakukan aksi tindak lanjut? Isi saja pada bulan Mei. Di sini apa dukungan yang Anda butuhkan? Pilih, silakan memperoleh monitoring dari KS, guru penggerak atau materi. Kemudian di sini ada pilihan modul, opsional saja Bapak Ibu. Dipilih persiapan pembelajaran berdiferensi saja. Kemudian lanjut, di sini layanannya bisa dipilih, saya layanan dasar. Pertanyaan ini bisa berbeda-beda terkait dengan indikator yang dipilih. Sesuaikan saja. Kemudian lanjut, pemahaman belajar mandiri. Ini diisinya pembelajaran, untuk pembelajaran PMM-nya saya nanti rencananya mau pembelajaran di bulan Juni. Kemudian ini memperoleh monitoring dari Capsek. Jika semua sudah terisi dengan lengkap, maka Bapak Ibu silahkan kumpulkan. Checklist kumpulkan. Nah, di sini Bapak Ibu nanti menunggu jawaban dari kepala sekolah memberikan penilaian di bagian sini. Silahkan konfirmasi, bisa dengan saya Arif Hanafi, bisa dengan Bapak Bonarsono atau dengan Pak Gempar Wirandi. Nanti setelah di sini terisi oleh kepala sekolah, Bapak Ibu mengisi lagi hal yang sama di bagian isian tersebut. Nanti di sini akan berubah 75% ketika kepala sekolah sudah mengisikan. Lalu ketika kita sudah menjawab isian kepala sekolah dengan langkah yang sama akan berubah menjadi 100%. Selanjutnya di sini Bapak Ibu silahkan kumpulkan pengembangan kompetensinya. Nah, ada beberapa RHK yang sudah kita buat. Ketika RHK ini tidak sesuai dengan bukti dukung yang kita dapatkan atau masih kurang atau bahkan kita mendapatnya lebih, bisa dibuat ubah. Ini di checklist, lalu saya sudah berdiskusi. Maka Bapak Ibu bisa merubah kembali, disesuaikan. Contoh 3 kegiatan saya buat menjadi, karena berlebih mendapat sertifikat, daripada sertifikat tidak bisa di-upload, saya buat menjadi 4 kegiatan. Kemudian setelah selesai, kita simpan, checklist, simpan. Maka RKHK-nya akan berubah Bapak Ibu sesuai dengan apa yang kita inginkan. Kemudian tugas tambahan. Di sini Bapak Ibu bisa tugas tambahannya dilampirkan SK pembagian tugas sebagai wali kelas, kepala lab komputer, sebagai wakil kepala sekolah sebagai kesiswaan, kurikulum, ataupun hal yang lain bisa ditambahkan di sini sesuai dengan apa yang ditugaskan pada diri kita masing-masing. Ketika ini sudah 100%, praktik kinerja 100%, dokumen sudah diupload semua, tugas tambahan sudah diupload, maka untuk tahap saat ini sudah cukup. Nanti tinggal disinkronisasi melalui aplikasi e-kinerja agar terbitlah SKP di semester ini, di 6 bulan ini, sampai di bulan Juni. Mungkin itu dulu Bapak Ibu yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf apabila ada kata yang kurang tepat. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.